Halo Sobat Cakra, jumpa lagi di Cakra Podcast. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap sehat ya, terutama karena kita lagi PAS, jadi keadaan harus tetap fit. Oh ya, penasaran gak nih? Di episode kali ini, apa sih yang bakal kita bahas? Tahu gak sih, di sini kita lagi bareng nih sama teman kita yang spesial banget. Seorang pelajar SMA Negeri 1 Magetan, sekaligus pembalap hebat Moto3 World Championship. Siapa lagi kalau bukan si Super Mario Surya Aji. Halo Mario, Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Syukur alhamdulillah baik. Oke. Nah Mario, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih dan bisa dibilang belajar bareng sih ya. Oke. Dari pengalaman-pengalaman dan juga petualangan kamu di journey balap ini. Oke, jadi siapa sih yang nggak kenal sama Super Mario ya kan? Nah di sini mungkin teman-teman udah pada denger nih nama Mario, tapi belum terlalu mengenal siapa sih diri kamu yang kamu banget gitu. Jadi boleh nih kasih 1-2 kata singkat tentang diri kamu buat perkenalan. Oke, pertama nama lengkap saya saya Mario Surya Aji, pembalap Moto3 World Championship dan juga murid dari SMA 1 Magetan. Lahir di Madiun, umur 17 tahun. Oke, nice to meet you here Nice to meet Mario. Nah, di sini jadi kita tahu nih bahwa orang-orang melihat figur kamu sebagai seorang pembalap hebat sensasional yang udah berhasil melewati dan juga meraih berbagai macam penghargaan ya kan di berbagai ajang-ajang balap, baik itu di skala nasional maupun internasional. Dan kamu juga udah mengharumkan nama bangsa Indonesia ini khususnya di tanah kelahiranmu di ujung kulon Jawa Timur, Kota Magetan. Nah, di sini kamu udah ini ya, pasti di perjalanan ini kamu menghadapi yang namanya warna-warna, terus petualangan, yes, that kind of thing. Nah, di situ tuh aku jadi penasaran banget nih, gimana sih awal kamu memulai karir ini? Oke, dari mulai pertama kali dibelikan sama ayah umur kurang lebih 5 atau 6 tahun. Dulu sering tuh latihan di Serogo, belakang deket rumah, terus di lapangan Maspati pakai motor kecil gitu 50 cc. Nah dari situ mulai rutin latihan, terus kalau masih kecil kan biasa tuh semangatnya luar biasa. Terus kalau nggak latihan sehari gitu nangis minta latihan terus. Nah setelah kurang lebih setengah tahun latihan Mario mulai ikut kejuaraan nasional di Kediri. Terus pertama kali balap juga langsung podium 5 dulu di Kediri. Terus It's amazing. Oke, terus dari tahun 2010 sampai tahun 2013 akhir Mario aktif ikut kejuaraan nasional motocross kelas 50 sama 65 cc dan kebetulan juga sering juara nasional, juara umum di kelas 50 sama 65 cc. Terus akhir tahun 2013 Mario patah kaki kanan yang bikin sempat vakum selama setahun berhenti balap. Terus saya ada opsi lain untuk ikut balap di road race yang aspal itu. Dari tahun 2014 akhir 14 Mario latihan di Jogja di Maguwo. Terus tahun baru 2015 mulai ikut balap pertama kalinya, langsung podium, kebetulan alhamdulillah langsung juara. Terus dari 2015 tuh kebetulan Mario stepnya cepat sih dari pembalap yang lain. Dari 2015 dan 2016 sudah ikut bimbingan dari Astra Honda Racing School di Sentul. Terus juara nasional di kelas 125 cc sama 150 cc di Kemayoran. Terus tahun depan udah Astra Honda udah mulai ngelirik tuh. Mario udah diambil sama Astra untuk ikut di kejuaraan Thailand Cup. Itu umur 12 atau 13 tahun ya kurang lebih. Terus sering podium juga. Dan mulai dari situ Astra Honda sudah mulai melihat talenta yang Mario punya. Terus di tahun itu juga Mario ikut seleksi Asia Talent Cup. Alhamdulillah lolos. Jadi 2018 Mario ikut 2 kejuaraan, yaitu Asia Talent Cup sama Asia Road Racing. Dan
Mario menjadi pembalap yang paling muda meraih podium di kejuaraan tersebut, Asia Road Racing. Yes. Di tahun itu sering podium juga, sering memenangi satu balapan di Sepang di Asia Talent Cup. Terus Astro Honda mulai menaikkan step kejuaraan Mario di Eropa di tahun 2019. Dan pertama kali balap itu di Estoril dulu. Mario ingat hujan gede, terus untuk debut langsung finish keempat. Itu pencapaian yang luar biasa yang selama sejarah dari Astro Honda ini mungkin result terbaik dari mereka, yaitu finish di posisi keempat. Dan Mario terus progres di 2019, belajar hidup di Eropa, terus sampai sekarang juga, sampai tahun ini Mario juga masih di kejuaraan tersebut, FIMC Vivo Championship. Dan ya Mario belajar banyak selama 3 tahun di kejuaraan tersebut. Ada kabar baik dan alhamdulillah tahun depan Mario sudah ikut kejuaraan dunia. Jadi ada 21 balapan di 16 negara. Wow, that's really incredible, I swear to God. Oh ya Mario, dari awal kamu memulai hingga sekarang, pasti kan udah banyak banget nih kayak struggles, rintangan dan lain sebagainya yang udah kamu hadepin. Nah, apa aja sih struggles yang kamu hadepin itu, dan gimana kamu bisa menyikapinya, how you cope with it, sampai akhirnya mengantarkan kamu di titik hingga saat ini? Ya pertama, resiko jadi pembalap tuh tinggi. Setahun mungkin bisa patah di satu tulang. Tahun ini juga ada 3 fraktur yang ada di badan Mario. Cuman ya mungkin buat belajar dari kesalahan. Terus optimis pasti ada jalan lebih baik ke depannya. Untuk menghadapinya ya sabar, terus percaya kalau ada waktu yang akan datang. So true, oke. Oh ya Mario, dengerin cerita kamu dari awal hingga akhir nih, hingga kamu yang saat ini, aku tuh jadi penasaran banget nih. Siapa aja sih sosok-sosok inspiratif hebat yang udah bisa mensupport kamu dan ya bisa dibilang mengantar kamu hingga saat ini ya kan? Tentunya dari almarhum ayah yang mengantar Mario dari kecil sampai bisa ke balap di ajang dunia. Yang nemenin Mario dimanapun Mario pergi balap pasti ada ayah. Terus ada salah satu sosok yang memotivasi Mario juga, yaitu Marc Marquez, pembalap dari Spanyol. Dia adalah pembalap MotoGP yang meraih juara dunia termuda di kejuaraan paling tinggi. Wow, oke Mario. Oh ya, kamu menjalani karir sebagai pembalap yang udah di kancah dunia nih ya kan. Nah itu tuh kan pasti jadwal kamu diatur sama manajemen juga dan lain sebagainya. Tapi kamu kan punya kebutuhan, kewajiban, baik itu dalam aspek religi maupun dalam aspek studi sebagai pelajar. Nah gimana sih kamu bisa menyeimbangkan itu biar tetap balance gitu di hidup kamu? Untuk sholat pastinya Mario tetap menjalani sholat walaupun ada di sirkuit. Mario sering tuh gelar sajadah sendiri di tempat sepi, terus sholat, wudhu pakai botol aqua seadanya, itu pasti. Terus untuk study, tim kebetulan sudah mempersiapkan semua, jadi Mario di sana ikut sekolah bahasa Spanyol sama mekanik, jadi training sama study balance. Oke, I see. Oke Mario. Selain itu, kamu kan udah berhasil dapat podium dan lain sebagainya di ajang balap kejuaraan baik itu internasional ya kan. Nah di sini tuh kamu merepresentasikan bendera Indonesia, right? Nah gimana sih perasaan kamu dalam bisa mengibarkan bendera Indonesia di sana itu? Tentunya sangat bangga karena kebetulan Mario juga salah satu-satunya pembalap yang akan membawa nama Indonesia di 16 negara untuk musim depan, dan itu jadi salah satu motivasi saya juga. Jadi bangga. Siap. That's really amazing, I swear. Oke. Selain itu, dari kamu saat ini kan juga sedang di journey ini ya kan, di journey balap. Nah itu tuh orientasi apa sih, tujuan apa yang ingin kamu capai, yang ingin kamu raih dalam perjalanan ini? Oke, Mario ingin wujudin mimpi ayah di balap di level tertinggi MotoGP ya MotoGP. Dan untuk saat ini Mario mengikuti step pertamanya MotoGP, yaitu Moto3 di kelas 250cc. Jadi ada 3 step. Step pertama yang Mario ikuti tahun depan. Terus step kedua ada di kelas Moto2 750cc. Terus step terakhir ini yang pengen Mario capai,
yaitu MotoGP. Oke, good luck ya Oke, Mario. thank you. Please, that's really hebat banget. I swear ya kan teman-teman semua. Oh ya, untuk hari-hari kedepannya nih kan, pasti bakal banyak banget petualangan, all that kind of thing yang bakal kamu torehkan gitu dalam journey kamu. Nah, ini tuh bisa dibilang kayak gini, a letter to myself gitu. Nah, jadi apa yang ingin kamu sampaikan dan mungkin visualisasiin kepada Mario 10 tahun yang akan datang? First of all, I want thanks myself karena udah survive di berbagai macam struggling Mario di 10 tahun terakhir. Jadi ya kurang lebih. Oke, siap. Oh ya, gak kerasa banget kita udah ngobrolin ya cukup panjang ya kan, Ya, lumayan. dan juga berada di penghujung podcast kali ini. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak kayak pesan-pesan dari Mario kepada teman-teman semuanya ya sebagai generasi muda khususnya di SMA Negeri 1 Magetan ini untuk bisa meraih mimpi dengan semangat yang menggelora, just like how you did it, sama bisa membagi waktu dengan baik, Mario? Oke, yang pertama semangat, pasti semangat, terus mimpi setinggi-tingginya, dapat doa dan dukungan dari orang tua, taat beribadah, terus kalian punya kapasiti lebih yang kalian pikir, jadi percaya diri, yakin. Oke, siap. Ya, di sini terima kasih banyak banget loh ya Mario udah bisa ya kesempatan sharing-sharing dan juga belajar bareng di sini dari petualanganmu. Nah, oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus stay tune buat episode Cakra Podcast berikutnya yang gak bakal kalah serunya, gak bakal kalah asyik, yaitu hanya di Magenta TV. Oh ya Mario, ada satu kata gak nih buat SMA 1? Oke. Famos SMA 1 Magetan. Oke, kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Dadah.